Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bertekun merenungkan kebenaran firman Tuhan mulai renungan hari ini. Tema kita, sahabat sejati. Bacaan kita terambil dari Yohanes 15 ayat 15 yang berbunyi, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu untuk mengenakan tarif kepada negara yang mendapatkan surplus perdagangan dengan Amerika menimbulkan gejolak besar. Bahkan negara tetangga Amerika sendiri, yakni Kanada dan Meksiko, yang selama ini terikat dengan perjanjian NAFTA atau North American Free Trade Agreement, atau dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, tidak berlaku lagi. Kanada dan Meksiko yang selama ini menikmati keuntungan mendekati 0% untuk berbagai produk yang mereka ekspor ke Amerika dan menganggap Amerika sebagai sahabat sejati mereka, kini tidak memiliki keistimewaan lagi di mata Amerika. Tentu saja untuk melawan kebijakan Amerika atau yang kita kenal dengan retaliasi, tidak berani mereka karena banyak produk mereka membutuhkan bantuan Amerika sebagai negara yang kuat. Berbeda dengan Cina, mereka melakukan retaliasi dengan mengenakan tarif impor sebanyak 34% untuk barang-barang Amerika yang masuk ke negaranya. Kebijakan Trump ini tentu menggegerkan karena menimbulkan perang bukan dengan senjata, namun perang dagang. Beruntung saat ini Trump menunda kebijakannya selama 90 hari. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya pertemanan lebih didasarkan kepada faktor ekonomi. Dalam artian, aku mau jadi temanmu, demikian pula sebaliknya. Kalau kamu memberikan keuntungan kepadaku. Demikian kurang lebih. Tidak demikian dengan Yesus Tuhan kita. Yesus adalah sahabat kita dan Ia rindu kita menjadikannya sebagai sahabat. Bukan karena kita memang punya hal baik yang menguntungkan dirinya, namun karena Ia sangat-sangat mengasihi kita. Dalam Alkitab, seorang hamba biasanya dipahami sebagai orang yang melakukan perintah dan tidak mengetahui rencana-rencana tuannya. Sedangkan seorang sahabat adalah orang yang terlibat dalam persekutuan dan mengetahui rencana-rencana sahabatnya. Dengan perkataan Yesus, Ia hendak menjelaskan bahwa Ia tidak lagi memandang murid-muridnya sebagai hamba yang hanya menjalankan perintah, melainkan sebagai sahabat yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Menjadi sahabat Yesus berarti memiliki persekutuan yang akrab, mengetahui rencananya, dan terlibat di dalam hidupnya. Yesus mau menjadi sahabat kita. Oleh karena itu, mari jadikan Yesus juga sebagai sahabat kita yang sejati. Mari kita juga belajar menjadi sahabat bagi siapapun orang di sekeliling kita. Bukan hanya yang bisa memberi keuntungan kepada kita, namun juga mereka yang membutuhkan perhatian kita. Sehingga mereka dapat melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Belajarlah menjadi sahabat sejati. Amin.